Nah, Bapak Ibu, coba direnungkan. Bagaimana kehidupan saat Anda lahir sampai kondisi saat ini? Apa kabar? Yang tadi saya sampaikan ini impian Anda, Bapak, impian kita semua. Iya. Coba bayangin kalau misalkan kondisi Bapak Ibu belum mendapatkan peluang PTBS, mau dari mana? Di sini ada Kang Komar ya, Kang Komar ya. Basic kegiatan apa Kang Komar? Cukur rambut. Cukur rambut. Coba bayangin. Mungkin gak kepikiran, Kang Komar selalu kata ngobrol, Pak, bayangin Pak, kalau saya misalkan pengen dapat pelajaran nyukur rambut harus berapa kepala? Bener gak Kang Komar ya? Di sini ada Kang Ajat. Kang Ajat, kesibukan apa sih Kang Ajat? Jualan apa? Jualan es cincau. Kepikiran gak, coba bayangin kalau hanya mengandalkan peluang itu. Mungkin jangankan berpikir Pajero, yang penting bisa ya makan, bisa bagaimana memastikan anak istri hidup sehat layak aja udah alhamdulillah ya Kang. Coba bayangin siapa diri teman-teman yang hari ini kondisi kita saat ini. Bayangin kalau kita nggak nemu peluang ini. Mungkin nggak kebayang, saya juga sebelum mendapatkan peluang ini nggak kebayang beli Pajero Pak. Enggak. Karena dipikirin bayar pajaknya aja 8 juta. Pajaknya doang. Jadi saya udah malas mikir, dia aku pajak lagi sendiri. Pajak unggul disimpan dipakai tetap pun dibayar Pak 8 juta. Jadi Bapak Ibu, kalau tadi impian Bapak Ibu yang tadi saya perlihatkan dan kita menyepakati bahwa yes itu impian kita semua. Coba bayangin kalau kita nggak mendapatkan peluang ini, mau gimana caranya? Bapak Ibu, coba direnungkan. Coba sekarang tundukkan kepala, diambil nafasnya, buang pelan-pelan. Ambil nafas, buang pelan-pelan. Relax. Semua masalah di luar sana coba simpan dulu. Ambil nafas, buang pelan-pelan. Coba seandainya Bapak Ibu hari ini dihadapkan dengan sebuah cermin, Anda lihat diri kita. Coba kita lihat siapa diri kita. Siapa diri kita, coba kita lihat. Anda pasti akan tersenyum. Wah, ganteng ya saya. Wah, cantik ya saya. Tapi di balik itu Bapak Ibu, coba flashback, ingat-ingat ketika kita masih kecil. Coba flashback. Tutup matanya, bayangin ketika kita masih kecil kita suka main di mana? Teman sebangku kita siapa? Coba ingat-ingat bagaimana kehidupan kita di masa kecil. Dan bayangin juga siapa yang melahirkan kita, ibu kita. Coba bayangkan bagaimana raut wajahnya sambil Anda tersenyum. Mamaku cantik sekali. Ibuku memberikan yang terbaik segalanya untukku. Coba bayangkan kita ketika saat masa kecil. Dan bayangkan wajah ibu kita. 9 bulan mengandung kita. Kemana-mana pun selalu dibawa. Pasar dibawa, jalan-jalan dibawa. Sampai saatnya di hari kelahiran kita. Coba bayangin raut wajah ibu kita ketika sedang melahirkan kita. Bertaruh nyawa melawan rasa sakit demi terlahirnya seorang anak. Ketika kita terlahir,
kita berlumuran darah. Dan hanya satu orang yang menangis adalah diri kita. Coba bayangin wajah ibu kita sedih ketika sedang menjerit melahirkan kita. Hanya kita sendiri yang menangis. Hanya kita sendiri yang menangis. Seluruh keluarga kita tersenyum karena telah lahir seorang anak adalah kita. Dengan penuh harapan kita diberikan nama yang terbaik, yaitu nama kita. Diberikan makanan-makanan terbaik. Coba dibayangkan Bapak Ibu, bagaimana sosok ibu kita. Yang kelima boleh dicabut ya. Biarin aja ya. Coba Bapak Ibu bayangin masa kecil kita. Teman kecil kita siapa? Kita sering main di mana? Mungkin di lapang voli, di lapang badminton, naik sepeda. Bahkan pertama kali kita bisa berjalan pun bagaimana, bayangin Bapak Ibu. Kita jatuh, orang tua kita, ayo nak jalan lagi, bangun, kamu pasti bisa. Anda belajar mengaji, Anda ke masjid, coba bayangin masa-masa kecil kita seperti apa. Indah sekali kan? Dan coba bayangkan wajah ibu kita saat ini. Mungkin yang hari ini ibunya sudah tiada. Hadirkan seandainya saat ini ada di hadapan kita. Apa yang mau kita sampaikan? Mungkin hanya ucapan mohon maaf dan terima kasih. Mah, makasih ya atas semua kasih sayang mama. Tapi aku juga ingin mohon maaf. Masih gini-gini aja belum bisa memberikan yang terbaik, Ma. Dan hadirkan Bapak Ibu sosok ibu kita seandainya memeluk Bapak Ibu saat ini. Ibu kita memeluk kita di hadapan kita sambil mengusapkan tangannya di pundak kita. Nah, kamu sudah besar. Kamu harus bisa angkat-angkat mata batu lagi. Itulah sosok ibu kita. Apa yang telah kita persembahkan kepada orang yang kita cintai. Dan seandainya pada kesempatan ini pun ayah Anda hadir di hadapan kita, apa yang mau kita sampaikan? Sosok gagah, penuh wibawa, seorang ayah yang telah hadir di hadapan kita. Sosok yang gagah wibawa, yang ketika kita kecil kita selalu dipanggil. Coba bayangkan wajah ayah kita ketika saat kita masih kecil. Tidak pernah pantang menyerah memberikan rezeki untuk kita. Mau apapun selalu diusahakan. Bayangkan seandainya ayah kita saat ini memeluk dan mengusap tangannya di pundak kita. Apa yang mau kita sampaikan? Dan lagi-lagi hanya dua hal. Hanya permohonan maaf dan terima kasih.
Dan ayah kita pun tahu kita bakal mengucapkan itu. Nah, kamu sudah besar. Bahkan kamu sudah berkeluarga. Kamu sudah bisa mandiri. Jangan sampai membuat malu keluarga. Seandainya saat ini ayah ingin pergi untuk selamanya, apa udah capek? Ingin pergi untuk selama-lamanya. Apa yang mau kita sampaikan Bapak Ibu kalau seandainya ayah kita hari ini di hadapan kita? Dan itulah sosok ayah kita. Dan yang hari ini telah punya keluarga, hadirkan wajah anak kita seandainya ada di hadapan kita. Coba bayangkan wajah yang tak berdosa yang Allah titipkan kepada kita. Sudahkah kita memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita? Atau terkadang anak kita ingin apa Bu, ingin ini, Pak ingin ini, tapi kita tidak belikan karena kita tidak ada uangnya. Dan seandainya di hadapan kita ada anak kita, apa yang mau kita sampaikan? Apakah anak kita berbangga punya orang tua seperti kita? Atau malah bangga melihat orang tua yang lain seperti orang lain? Hari ini Bapak Ibu, sampai detik ini kita duduk di tempat ini, kita sedang memutarkan roda film kehidupan kita. Mulai dari terlahir, beranjak dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga saat ini kita sedang memutarkan roda film kehidupan. Maka roda film kehidupan ini mau berakhir seperti apa? Ketika suatu saat nanti kullu nafsin za'iqatul maut, ketika malaikat maut menghampiri, habis sudah waktu kita di dunia ini, amalan apa yang mau akan kita bawa kepada yang maha kuasa untuk menghadap kepada Allah yang maha kuasa? Ketika kita dulu lahir, kita sendiri menangis, yang lain tersenyum. Ketika nanti kita meninggal, kita mau menangis atau tersenyum? Apakah akan tetap menangis seperti pertama kali kita lahir karena belum memberikan yang terbaik di sepanjang hidup? Atau kita meninggal di saat tersenyum karena telah memberikan yang terbaik untuk keluarga, dan orang lainlah yang akan menangisi kita karena mereka telah kehilangan sosok orang yang terbaik di dalam keluarga. Maka Bapak Ibu, ketika waktu telah datang, Anda ingin ditangisi seperti apa? Ingin dikenang yang seperti apa? Maka hari ini Allah masih berikan kesempatan. Roda film kehidupan masih berlanjut. Mau berakhir seperti apa? Bagaimana kita menjalani di sisa hidup kita? Masih banyak perbaikan, masih banyak perjuangan. Demi siapa? Demi orang-orang yang kita sayangi. Seandainya selepas dari peluang ini, tempat ini, kita belajar besok bertindak dan Allah berikan kemudahan, kita mendapatkan kesuksesan di PTBS. Bukankah mobil itu impian kita Bapak Ibu? Umroh itu impian kita. Rumah terbaik itu impian kita. Bebas hutang riba itu impian kita. Maka bayangkanlah ketika suatu saat Bapak Ibu sudah mendapatkan mobil cash dari PTBS, Anda ajak orang-orang yang kita sayangi tersebut, ayah kita,
ibu kita, anak kita, atau pasangan kita. Coba bayangkan bagaimana senyuman mereka. Dan lagi-lagi mereka akan mengelus pundak kita. Nah, Bapak bangga sama kamu. Nah, Mama bangga sama kamu. Apalagi kalau Allah berikan kemudahan kita bisa mengumrahkan keluarga lewat wasilah peluang ini. Coba bayangkan bagaimana senyumannya ketika di depan Ka'bah nanti. Kita sambil pegang tangan kiri kanan kita dengan pasangan kita, anak kita, orang tua kita. Tengok bagaimana senyumannya mereka. Di hadapan kita ada tempat yang paling suci di dunia ini, yaitu Ka'bah. Bayangkan bagaimana senyuman orang-orang yang kita sayangi, anak kita, pasangan kita, ayah ibu kita. Karena kita telah melakukan yang terbaik di sepanjang hidup, dan Allah masih berikan kesempatan itu. Maka nanti ingin berakhir seperti apa, ditangisi yang seperti apa, dikenang yang seperti apa, tergantung saat ini. Itulah Bapak Ibu, merefleksikan diri. Kita membayangkan bagaimana orang-orang yang kita sayangi dan mau kehidupan seperti apa ke depan. Karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Ketika prasangka hambanya sulit, maka Allah akan berikan kesulitan. Tapi ketika prasangka hambanya baik, prasangka hambanya mudah, positif, pasti Allah berikan hal yang mudah, sesuatu hal yang positif. Sekarang coba angkat kepala kita. Seka dulu air mata kita. Hari ini boleh kita menangis, bagaimana mengingat di masa lalu kita. Tapi suatu saat nanti kita pun pasti akan menangis. Tapi menangis kebahagiaan karena telah membuat yang terbaik untuk orang-orang yang kita sayangi. Maka aplaus yang meriah untuk diri kita, untuk orang-orang yang kita sayangi. Aplaus yang tulus untuk diri kita. Terima kasih. Bahkan Bapak Ibu bisa masuk ke peluang ini adalah karena sosok seseorang, wasilah, yaitu orang yang mensponsori Anda. Tanpa beliau, tanpa mereka, kita tidak pernah bisa ada di sini. Mungkin keberadaan mereka lah yang jadi wasilah dari setiap doa-doa kita, setiap beribadah. Dan termasuk Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini, Allah ringankan langkah kakinya. Padahal yang diajak untuk ikut belajar banyak, tapi hanya Bapak Ibulah yang diringankan langkahnya oleh Allah. Maka aplaus yang meriah untuk kita.